Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional, dan sebagai arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berarti pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat di tanah air. Pancasila sebagai ideologi merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai Pancasila sebagai dasar negara terletak pada posisinya sebagai sumber dari segala sumber hukum, provinsi-provinsi atau daerah di Indonesia. Sebagai sumber segala hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar ini merupakan inti dari sila-sila Pancasila yang universal, sehingga mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Sikap positif terhadap nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sikap positif terhadap Pancasila dapat diwujudkan dengan tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, menjunjung perdamaian, menghindari kekerasan, bersikap terbuka, dan menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Jenis-jenis HAM. HAM terdiri dari 6 macam, yakni hak asasi politik, hukum, pribadi, peradilan, sosial budaya, dan ekonomi. HAM tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, maupun budaya. Sejarah dan perkembangan HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Pemahaman HAM dalam Pancasila. Dalam Pancasila, pemahaman hak asasi manusia terintegrasi dalam sila-sila yang menegaskan nilai-nilai kemanusiaan. Sila-sila tersebut antara lain adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Hak asasi manusia tercermin dalam pengakuan akan martabat, keadilan, dan persatuan yang menghormati hak setiap individu. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, Indonesia mengakui hak asasi manusia dalam beberapa pasalnya. Beberapa pasal yang terkait dengan hak asasi manusia antara lain: yang pertama adalah pasal 28A yang menegaskan setiap orang berhak hidup, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Yang kedua yaitu pasal 28D yang menjamin setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, dan hak amanan. Yang ketiga yaitu pasal 28C yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang terakhir yaitu pasal 28D sampai pasal 28J
yang menjelaskan berbagai hak seperti hak untuk berkeyakinan, berserikat, dan berpendapat, serta hak untuk berpendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang baik. Undang-Undang Dasar Negara 1945 secara keseluruhan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Pengaruh globalisasi memiliki pengaruh yang kompleks di berbagai bidang. Secara ekonomi, globalisasi dapat meningkatkan perdagangan dan pertukaran ekonomi antar negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan. Secara budaya, globalisasi dapat mempromosikan diversitas dan interaksi lintas budaya, tetapi juga dapat mengancam identitas budaya lokal. Secara politik, globalisasi dapat memperkuat kerjasama internasional, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kedaulatan negara. Keseluruhan, dampak globalisasi sangat bervariasi tergantung pada konteks dan bagaimana negara dan masyarakat meresponsnya. Dampak positif globalisasi. Beberapa dampak positif globalisasi meliputi peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi, pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, peningkatan kesempatan pekerjaan, dan kerjasama internasional dalam penanganan masalah global seperti perubahan iklim dan kesehatan global. Globalisasi juga dapat memperkaya kehidupan budaya dengan memfasilitasi pertukaran ide, seni, dan nilai antar masyarakat. Dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi mencakup ketidaksetaraan ekonomi yang dapat meningkat, kehilangan pekerjaan dalam beberapa sektor karena persaingan global, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya secara intensif, dan hilangnya kedaulatan dalam beberapa konteks politik. Selain itu, aspek budaya lokal dapat terancam oleh dominasi budaya global yang seringkali diwakili oleh media dan perusahaan multinasional. Kesenjangan sosial juga bisa memperburuk akibat globalisasi, karena tidak semua masyarakat mendapatkan manfaat secara merata. Bersifat selektif dalam konteks globalisasi dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Ini melibatkan pemilihan dengan bijak terkait penerimaan dan adaptasi terhadap elemen global, termasuk teknologi, perdagangan, dan budaya, sambil tetap mempertahankan identitas lokal dan nilai-nilai yang dianggap penting. Keputusan selektif ini dapat membantu masyarakat dan negara-negara untuk mengoptimalkan manfaat positif globalisasi sambil mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.